Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mus dari Merawasi Bro Asem ya. Ganggu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host dari Yona Bisnis Susah. Pada kesempatan siang kali ini saya akan mewawancarai sesosok dari Mas Beni, seorang pengusaha namanya Mas Beni. Beliau sudah berusaha sejak 2018 dan bagaimana nanti simak ceritanya saja sepak terjang beliau dalam dikali membangun usahanya. Di sebelumnya saya sebagai presenter pada memperkenalkan diri dahulu. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahmat Abidi, saya sebagai host dan teman-teman sebagai videografi dan editor dan teks dan sebagainya. Jadi di siang kali ini saya berkesempatan langsung bertemu dengan beliau dan inilah beliau, soalnya pejuang muda yang luar biasa. Ini nanti kedepannya saya akan bertanya-tanya tidak ya Mas? Siap. Bagaimana sepak terjang yang membangun usaha ini? Jadi ini kami juga sudah berkawan lama sejak 2015 karena sama-sama penyuka budaya Jepang. Kebetulan beliau juga mengadopsi jajanan Jepang dengan kearifan lokal untuk mempresentasikan usahanya. Disimak saja teman-teman. Oke, Beni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Perkenalan dulu ya. Oh iya, siap Mas. Perkenalkan, nama saya Beni Madani. Saya asli Sragen dan saya pemilik dari kedai takoyaki Hiruzen. Jadi selama ini Jenat sudah berusaha selama sejak 2018. Oh ya, itu awalnya November tanggal 25 2018. Itu awal saya membuka makanan khas Jepang. Itu dulu namanya bukan takoyaki Hiruzen Mas, tapi namanya itu takoyaki Five. Takoyaki Five Ya, itu dulu sama temen namanya Devi dan saya Beni, digabung menjadi Five itu. Ya, Devi Beni. Terus awalnya itu jualan itu cuma takoyaki, cuma okonomiyaki, takoyaki sama okonomiyaki. Dan sering ternyata dari makanan yang saya jual takoyaki itu di Sragen itu belum ada Mas. Oh iya. Belum ada. Terus ya awal itu masih agak sepi lah karena peminat dari makanan Jepang itu sendiri mungkin di Sragen itu yang paling dimengerti itu mungkin ramen, hanya ramen ya. Terus kalau takoyaki kan itu masih asing di Sragen. Kalau di Solo, kota-kota besar itu kan udah banyak yang tahu, tapi di Sragen masih belum ada yang tahu. Ya, beberapa ada yang tahu, tapi mayoritas nggak ada yang tahu. Gitu. Oke teman-teman, jadi di sesi pertama tadi beliau mengatakan bahwa sebelum bisa membuka kios ini dengan berbagai menu varian ya, dulu awalnya Mas Beni itu Iya. dengan hanya berawal dengan menu takoyaki, lalu dengan seiring berjalannya waktu beliau bisa membangun seisi dapur ini dan dengan bervarian ya. Menu-menunya salah satunya saya beli ini, namanya ini tadi apa Mas? Sate Taichan. Sate Taichan, jadi dibeli saja teman-teman. Jadi ini bukan testimoni yang dibuat-buat, ini real. Nah, ini enak dan benar seperti yang beliau katakan, kalau di kota Sragen itu makanan seperti ini jarang sekali didengar. Karena mungkin kalau teman-teman yang berada di Solo mungkin makanan di Jepang mudah sekali ditemukan, tapi kalau di Sragen susah sekali ditemukan. Dan beliau Mas Beni melihat peluang ini dan memberanikan diri untuk berterjun di dunia kuliner ini. Jadi ini sudah menjadi nilai plus kawan-kawan. Bila jenengan semua berada di lingkungan yang jarang mendapati sebuah kuliner yang ada di tempat itu dan berani mengambil keputusan untuk mengambil sebuah kuliner, saya yakin dengan bisa survive seperti Mas Beni yang mana sudah berusaha selama 4 tahun. Luar biasa sekali Mas Beni. Baik Mas Beni, melanjutkan yang tadi. Mungkin mohon maaf teman-teman ada sedikit gangguan tadi. Jadi bagaimana
kedepannya dengan hambatan apa saja yang dapat kita langsung. Kalau hambatan dari benar. Kalau hambatan membuka makanan Jepang di Sragen ini, pertama itu mungkin dari pelanggan, Mas Bidin. Karena apa? Karena mayoritas di Sragen itu taunya makanan Jepang itu cuma ramen, dan ramen di Sragen itu banyak. Tapi kalau takoyaki itu dari 2018 itu takoyaki itu sangatlah langka di Sragen, dan mungkin saya satu-satunya pedagang yang berani berjualan takoyaki di Sragen pada 2018 itu. Jadinya kalau kendala awal itu mungkin pertama pelanggan, terus promosi kurang, terus apa, dan cuaca mungkin juga pengaruh banget. Itu cuaca ketika musim hujan itu paling banyak itu lebih ke Grab sama Gojek. Kalau pelanggan mungkin 12 itu masih ada yang datang, tapi mayoritas paling banyak itu di Gojek sama Grab. Jika nggak ada Gojek sama Grab, mungkin itu sepi Mas, itu pelanggan itu. Dan kendala lagi mungkin dari apa ya? Dari saingan. Ya, dari saingan mungkin 2018 itu masih awal, masih belum ada yang jualan takoyaki. Tapi dengan berjalannya waktu dari 2019, 2020 sampai sekarang, dihitung di Sragen itu udah banyak makanan yang berjualan dengan tema Jepang, terus berjualan takoyaki udah banyak sekali. Dan alhamdulillah pelanggan dari 2018 sampai sekarang itu udah nyobain takoyaki yang di Sragen itu udah banyak, tapi kembali lagi ke takoyaki Hiruzen gitu. Jadi gitu teman-teman, beliau mengatakan bahwasanya jualan di Sragen itu banyak lika-likunya juga. Ada di sisi lain lidah orang Sragen itu juga makanan khas Jepang itu juga cukup asing terdengar di wilayah Sragen. Tapi Mas Beni tetap bisa berjuang bagaimanapun caranya untuk tetap eksis dan konsisten. Dan beliau juga melakukan komunikasi persuasif dengan pelanggan-pelanggannya terdahulu agar beliau ini juga mempresentasikan kualitas dagangannya. Jadi walaupun bersaing, beliau tetap bisa mengambil hati konsumennya agar tetap balik lagi ke sini. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu sendiri hambatannya seperti apa saja. Jadi memang lika-likunya sebagai seorang pedagang itu seperti itu ya Mas. Baik Mas Beni, langsung masuk di pertanyaan terakhir. Ya. Mungkin saran dan masukannya untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Oke. Jadi awal mungkin gini. Saran buat para mahasiswa, anak-anak muda sekarang yang mungkin mau berjualan, cobalah cari makanan yang beda dari makanan-makanan yang ada di daerah kalian. Kalau mungkin ayam geprek, sate, dan sebagainya itu kan udah banyak. Coba cari sesuatu yang unik, yang bikin makanan kalian itu nggak ada di daerah kalian. Terus sama kalau yang memulai dari awal itu basa Jawane betah-betah sepi. Kalau berjualan kita mungkin berpikiran mungkin bakal melaku terus. Kalau tidak, kita yang mencari yang hal negatifnya dulu. Kita harus mencari yang betah-betahnya nak pas sepi. Kudu betah sepi, kudu betah apa ya bahasanya? Betah rapayu. Kudu betah kuwi. Nak seadene ora betah sepi, mungkin kalian nggak bakalan bisa lanjut ke hari-hari yang lain. Kan kita nggak tahu hari ini sepi, besok
nggak tahu laris atau sepi lagi, besoknya lagi bisa rame ya kayak gitu sih. Lebih ke mental buat kalian harus konsisten dari dagangan kalian. Kalau dagangan kalian itu dapat prospek kedepannya itu bagus. Jadi pesannya seperti itu teman-teman. Kalau mau terjun sebagai pengusaha ataupun mau terjun di dunia kuliner, sebenarnya sama aja konsepnya. Yang penting kita harus kuat-kuatan mental pakai sebuah proses. Karena namanya usaha kadang laris, kadang sepi, itu ada di waktu kalian jatuh. Beberapa dulu aku sampai hampir 3 hari nggak dapat uang sama sekali. Ya, itu bisa Itu lihat sendiri teman-teman. itu bikin emang bikin ngedon. Tapi hari-hari selanjutnya kita harus berpikir apa sih yang bikin dagangan kita sepi. Kalau kalau ketika udah beberapa hari sepi, cobalah kalian mencari menu baru. Itu bisa bikin menarik konsumen untuk datang lagi ke tempat kalian buat nyobain makanan yang baru itu. Dan jangan lupa kasih promo. Promo teman. Promo harus. Promo itu harus. Oke, jadi sekian dari wawancara kami bersama Yonat Bisnis dan Mas Beni. Makasih Mas Beni Siap. share-share ilmunya yang luar biasa. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kesimpulannya jadi teman-teman harus siap mental, harus tahu peluang usaha mana yang bagus, yang mana jarang kita pakai orang, karena semakin unik usaha kita semakin besar peluang juga, tapi tidak menutup kemungkinan juga. Di sisi lain kita juga harus kuat mental, biasanya yang unik itu biasanya jarang teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengambil audiens dengan cara promosi, promo dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinjal orang. Pinjal orang. Oh, Mas Beni, saran Mas Beni. Apa Mas? Saran ini buat semua pedagang, mahasiswa dan semuanya. Janganlah kalian pinjol. Oke. Ya kan? Kalau itu bikin hidup kalian hancur. Oke, just Mas. Ya.